teori dari ekonomi mikro. Jadi dulu nama ekonomi mikro ini adalah teori perilaku konsumen. Ya, ini dulu. Nah, sekarang sudah dirubah menjadi ekonomi mikro. Dulu makro pun tidak namanya makro, tapi adalah apa? Teori pendapatan nasional. Kemudian dirubah menjadi teori ekonomi makro. Nah, ini sangat penting materi hari ini karena ini mengamati bagaimana kita sebagai insan ini bersikap, ya, bereaksi terhadap suatu produk, ya, suatu produk namanya Vivi Nur Hadianti, ya. Nah, Vivi ingin ini ada sebuah produk. Nah, bagaimana Vivi menyikapi produk itu, ya, dari kualitasnya, harganya, kebutuhannya, dan segala macamnya, ya. Oke, silakan lanjut Pak Iman. Teori perilaku konsumen, ya, oke. Kemudian untuk membahasnya kita harus tahu ada asumsi dasar, ya. Pertama, ada barang atau jasa, ya. Kalau nggak ada barang, nggak ada jasa, ya berarti nggak ada konsumsi, kan? Intinya gitu. Jadi harus ada barang atau jasa, atau ada sesuatu yang bisa dikonsumsi, ya, memperoleh manfaat. Untuk manfaat makin banyak dikonsumsi, makin besar manfaat yang diperolehnya. Itu ada goods. Kalau misalnya jasa itu services, ya, goods and services, ya. Jasa memang kita tidak kalau jasa memang barangnya tidak nampak, tapi kita bisa merasakan manfaatnya, merasakan kepuasan dari jasa itu. Misalnya kalian naik Gojek, ya, di atas satu tempat ke tempat lain, atau pesan barang dengan Grab misalnya. Nah, itu jasa. Kita tidak merasa, kita tidak ada barang, tidak kelihatan barangnya secara fisik, tapi merasakan manfaatnya. Ya, oke, utilitas itu kegunaan, ya, manfaatnya peroleh karena mengkonsumsi barang. Total utility, TU, manfaat total dari sebuah barang yang dikonsumsi. Kemudian marginal utility, tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak 1 unit. Ya, jadi mungkin gini, ya, mungkin analogi yang lebih enak seperti ini. Misalnya Zeldy Gea sedang olahraga lari pagi, ya, lupa bawa air minum, udah capek, terus Zeldy berpikir, waduh, ini kalau ada TS nih, saya 10.000 pun saya mau beli. Berarti bisa dikatakan bahwa total utilitas dari satu gelas es itu adalah 10.000. Nah, ini kepuasan yang dicapai, walaupun harganya 3.000 misalnya, ini misalnya harganya 3.000, tapi kepuasan Zeldy adalah 10.000 karena Zeldy bersedia mengeluarkan uang 10.000 untuk membeli TS. Itu dia. Ya. Nah, contoh yang sama akan saya lanjut untuk yang poin C. Hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, the law of diminishing return, marginal utility, ya. Nah, ini dia. Pada awalnya tambahan konsumsi suatu barang akan memberi tambahan utilitas yang besar. Tapi makin lama pertambahan itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif. Ya. Good berubah menjadi bad. Contoh, Jeldi tadi saya contohkan minum TS. Waduh, saya kalau dapat ini bisa beli 10.000 rupiah. Itu manfaat, itu total utilitasnya. Nah, ternyata Jeldi masih haus. Tapi sudah tidak sehaus untuk yang ketika mengkonsumsi gelas pertama dari TS itu. Gelas kedua, ini kok ada 8.000 rupiah pun mau saya beli. Kenapa jadi 8.000? Karena Jeldi sudah tidak terlalu haus seperti awal. Maka nilai utilitasnya menjadi 8.000 gitu loh. Ya, jadi 8.000. Nah, 18.000 untuk 2 gelas TS. Nah, untuk gelas kedua terjadi penurunan utilitas.
dari 10.000 menjadi 8.000, menjadi turun 2.000. Seandainya pun jadi terus-menerus minum, utilitas akan terus menurun. Jadi 6.000, jadi 5.000, 4.000, sampai kepada minus. Kenapa? Badan JLD akan sakit kok terlalu banyak minum. Itu yang disebut dengan good menjadi bad. Ya, ini dia. Badan akan menjadi sakit, perut kembung, atau malah nggak enak itu kan. Nah, minumlah 10 gelas. Mungkin gelas yang keempat udah nggak enak. Gitu loh ya. Nah, ini namanya utilitas yang semakin menurun tadi ya. Oke, yang D, konsistensi preferensi ya. Kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Makanya seandainya ada beberapa pilihan ya, ada TS, ada sirup, ada es krim misalnya. Nah, preferensinya mana? Prefer itu dari kata bahasa Inggris artinya lebih disukai. Ya, tentu ketika sedang haus lebih disukai yang cepat dan praktis. Udah tidak sabar lagi. Kalau es krim kan cairnya lama, minumnya lama. Kalau TS kan cepat sekali kita minumnya. Ya, sirup gimana? Memang sirup juga enak, cuma manisnya agak sedikit beda kayaknya gitu. Nah, ini preferensi. Tentu orang ada alasan-alasan kenapa seseorang menaruh suatu barang lebih disukai dari barang yang lain atau barang yang kurang lebih sama atau mirip ya. Oke. Nah, ini 4 poin ini tolong diperhatikan ya. Nah, pertama ada barangnya, kemudian ada manfaatnya, yang ketiga kepuasannya akan semakin menurun utilitasnya, kemudian yang keempat ada apa itu konsistensi dalam preferensi. Oke, lanjut Pak Iman. Oke. Sekarang ini untuk menghitung ya. Untuk menghitung ini ada namanya pendekatan menghitungkan kepuasan konsumen dapat menggunakan dua pendekatan ya. Yaitu pertama pendekatan nilai guna utility ya. Teori kardinal. Ada nanti kalian akan menyebut juga teori kalau tidak salah namanya ordinal. Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan meter atau sentimeter. Keputusan untuk membeli suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Tadi yang saya bilang tadi, ketika habis olahraga, JLD haus sekali, maka ketika menyebut uang 10.000, harga TS 10.000 mau dia beli, berarti itulah adalah nilai kepuasannya, ya. Nilai kegunaan itu nilai kegunaannya ya. Nilai kegunaan yang diperoleh konsumsi disebut utilitas total (TU) tadi. Ya, tambahan kegunaan dari pertambahan satu unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marginal atau marginal utility. Tadi gelas pertama 10.000. Gelas kedua 8.000. Ya, ketika kepuasannya bukan harganya tetap mungkin 3.000 aja. Nah, marginalnya di mana? 10.000 jadi turun 8.000, jadi marginalnya adalah 2.000. Deltanya. Marginal itu selisihnya ya. Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit kali harga untuk setiap unit tambahan konsumsi. Tambahan biaya dikeluarkan sama dengan harga barang-barang ini. Jadi beda kepuasan dengan harga barang. Tadi contoh TS tadi, kepuasannya 10.000, tapi harganya hanya 3.000. Gelas kedua, kepuasannya 8.000, tapi harganya cuma 3.000. Nah, itu dia. Ya. Beda antara tingkat kepuasan dengan harga. Oke, lanjut Pak Iman. Misalnya Ahmad ingin membeli baju yang harga selainya 250.000. Nah, ini analogi yang berbeda. Berapa buah baju yang akan dikonsumsi? Untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu nilai baju itu bagi Ahmad yang diasumsikan setara dengan rupiah. Jadi gini, kenapa di sini nilai baju bagi Ahmad, nilai barang bagi Ahmad? Karena nilai baju ini berbeda. Untuk baju yang sama,
nilainya mungkin beda dengan saya, dengan Pak Iman, dengan Ahmad, dengan Zeldi tadi. Akan beda-beda. Ya. Kalau Zeldi sedang uangnya sedang pas-pasan, mungkin waduh mahal sekali ini ya. Tapi kalau Zeldi sedang banyak rezekinya, wah itu murah ini. Ya, murah ini. Enggak apa-apa nih kalau saya beli, ya. Oke. Itu makanya nilainya itu untuk orang yang sama saja itu berbeda, ya. Itu berbeda nilainya tergantung situasi ekonomi yang ada. Oke. Harga baju per helai 250.000 sama terus. Ya, jumlah baju yang dikonsumsi 1 2 3 4. Oke, terus uang yang dikeluarkan sekian, kegunaannya. Ya. Kegunaan total utility, tambahan kegunaan, ya. 50.000, 95.000. Oke. Ini berbeda yang tadi itu kan menurun. Nah, sekarang ini ada kegunaan yang meningkat. Ya, mungkin karena dia bisa ganti baju, dia merasa bangga, dia merasa senang, orang melihatnya pun enak. Nah, itu adalah kegunaan. Ya, ini kegunaan. Tapi kemudian setelah menuju puncak 250.000, dia akan menurun. Ya, di baju yang ke berapa nih? Ke-8. Enggak, turunnya ke-7. Baju yang ke-7, wah ini udah terlalu banyak, saya enggak perlu lagi. Atau mungkin uangnya udah habis. Atau mungkin ya sudah cukup lah, dia pikir seperti itu ya. 6 baju sudah cukup. Ya, saudara bisa melihat bahwa lihat marginnya. Ya. 50.000 menuju 125.000 itu 75.000. 65. Jadi kalau saudara melihat 50 ke 75, lihat marginnya, datanya, tambahannya itu semakin menurun. Tambahan kegunaannya dari 50.000 menjadi 75, naik. Naik 75, kemudian terus menurun 60, 40, dia naik, tapi jumlah kenaikannya itu menurun. Ya, nah ini dia. Ini harus saudara pahami. Betul Pak Samsul? Paham nggak Samsul? Sul? Paham nggak? Nah, kau dengar apa tuh? Masih kurang bingung sih, Pak. Nah, bingung. Saya tahu dari mata kamu masih bingung ya. Nah, makanya perhatikan Sul ya. Kau kayaknya banyak ngayal nih. Enggak, Pak. Iyalah. Oke. Dia bagaimana menurunnya? Tambahannya tuh memang ada pertambahan marginalnya, kegunaannya, tapi pertambahan itu makin menurun ya, 40, 25 ya. Oke, silakan Pak Iman. Lanjut. Nah, lihat ini grafiknya ya. Ini grafiknya ya. Kurva utilitas ya, total ya dan marginal ya. Lihat. Secara total semakin menurun. Tapi lihat apa namanya itu lihat tegakannya itu ada yang tegak, ada yang semakin kemudian makin melandai. Ya, kita lihat marginalnya yang di bawahnya itu lihat semakin menurun, malah menembus titik 0. Malah kalau terlalu banyak bajunya malah tidak enak ya, mungkin jarang dipakai atau apa segala macam gitu ya. Nah, oke. Nah, ini yang harus saudara pahami ya. Sul, nanti kau belajar ya Sul ya. Baca-baca lagi Sul ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Kalau lihat senyumnya sih kau ini anak pintar gitu loh ya. Apa gitu. Nah, cuma dari matanya nih agak kemana-mana gitu ya. Nah, oke, lanjut Pak Iman. Nah, kesimpulannya ya, Ahmad akan berhenti mengkonsumsi pada baju yang ke-5. Jika setelah itu dia menambah jumlah baju yang dikonsumsi, tindakan itu bukan saja tidak menambah total utility, bahkan akan justru mengurangi total utility-nya. Ya, dia tambah terus beli baju. Ya, maka secara total justru akan mengalami penurunan, malah akan negatif. Ya, nah, jadi artinya bahwa
untuk konsumsi suatu benda sebenarnya kita punya keterbatasan. Walaupun keinginan kita tidak terbatas. Mungkin Ahmad baju 250.000 cukup. Samsul bajunya 2,5 juta soalnya. Betul ya, Sul? Nah, udah 2,5 juta, saya nggak mau gitu loh. Harus 2,5 juta baju saya nih. Nah, Ahmad 250.000 gitu loh. Ya. Pak Iman ya mungkin 10 juta gitu Pak Iman ya. Nah, saya sama dengan Samsul lah 2,5 juta gitu. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran-gambaran dari total utility. Jadi intinya adalah bahwa semua barang itu memiliki manfaat. Besar kecilnya tergantung dari kebutuhan dan tergantung pada masing-masing orangnya. Tergantung pada situasi dan kondisi. Dia perlu, tapi tidak ada duitnya. Sama aja gitu loh. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Oke. Teori yang kedua adalah teori ordinal. Tadi apa? Kardinal. Kepuasan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan sebagaimana kita menilai kecantikan atau kepandaian seseorang. Samsul ganteng ya katanya kan. Nah, itu dia. Ya. Jildi mana? Oh, Jildi senyumnya katanya kan. Nah, ya. Oke. Kemudian untuk menjelaskan pendapatnya, teori ordinal menggunakan kurva indiferensi atau indifference curve dan garis anggaran budget line. Ya. Nah, nah mungkin lanjut Pak Iman ke kurvanya atau mungkin apa nih? Ini ada pengantar lagi. Oke. Ini contoh dulu ya, baru kita bikinkan kurvanya. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Jadi ketika ada dua macam barang, ya, maka kita akan pilih mana? Mau lebih banyak barang A atau lebih banyak barang B? Nah, kalau kita milih yang manapun, itu ada kepuasannya kurang lebih sama pada satu garis anggaran. Nah, itu dia ya. Oke. Contoh, penggunaan kepuasan Sutarno dari mengkonsumsi makan bakso dan sate per bulan. Nah, ada sate, ada bakso. Samsul suka sate kan suka bakso, tuh, Sul? Dua-dua, Pak. Dua-duanya suka. Wah, mantap kau nih, ya. Nggak kebagian lah saya nih, Sul. Oke. Makan bakso. Ya, makan bakso pakai mangkok per bulan. Bayangkan makan bakso tuh 25 kali. Luar biasa Samsul nih. Apa kau makan bakso, Sul? Makan sebulan nih, Sul. Ya. Ya, 4 porsi. Makan sate 4 porsi. Kemudian 20 kali 5 porsi. Jadi ini adalah kombinasi. Kalau ada yang makan sate, kau makan bakso 25 kali, makan sate 4 porsi, kepuasan kamu ini sama dengan makan bakso 20 kali dengan makan sate 5 porsi. Sama dengan makan bakso 10 kali dan makan sate 10 porsi. Itu tingkat kepuasannya sama walaupun barangnya berbeda. Jadi tingkat preferensinya mungkin Jeldi lebih senang banyak bakso, Samsul lebih senang banyak sate walaupun kalian berdua suka dua-duanya gitu loh ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, gambar indifference. Nah, oke. Gambar indifference curve. Nah, ini kurva indifference ya, indifference. Yang di bawah itu adalah garis makan sate. Yang di tegak itu adalah garis makan bakso. Nah, sepanjang garis ini tingkat kepuasan kalian sama. Ya. Mau yang di garis manapun tingkat kepuasan kalian sama. Ya.
Bisa di bagian atas indifferent curve, berarti lebih banyak bakso, lebih sedikit sate, sama dengan yang bagian bawah, lebih banyak sate dan lebih sedikit bakso. Sama. Nah ini dia, ini kurva indifference. Ya, ini ordinal tadi ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Asumsinya adalah semakin jauh kurva indifference dari titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Jadi titik origin itu adalah titik 0. Ya, titik 0. Tadi yang di kiri bawah kan ada titik 0 kan? Ya. Yang sebelah kiri makan sate, yang di bawah makan bakso, yang bawah makan sate. Nah, titik ketemunya tuh di kiri itu, kan ada titik 0. Ya, semakin jauh dari titik 0, maka tingkat kepuasan akan semakin tinggi. Ini dia. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Nah, ini makan bakso. Ya. IC itu indifference curve yang pertama, kedua, ketiga. Nah, tingkat kepuasan yang di kurva mana yang paling tinggi? IC 1, 2 atau 3? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Kepuasannya yang mana paling tinggi? IC 1, 2, 3. Tadi kan sudah bilang tadi. 1 sih Pak, kayak Pak. Paling tinggi. Loh, tadi kan sudah bilang semakin jauh dari titik 0 di sudut kiri bawah itu, semakin jauh maka tingkat kepuasan akan semakin tinggi. Nah, jadi mana kira-kira? 3 Pak, 3. Nah, itu 3 ya. Nah, itu 3 ya. Oke, makasih ya. Nah, Gilang, ya 3 ya Gilang ya. Iya Pak. Nah, itu yang paling tinggi. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, garis anggaran adalah garis yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Contoh, kalau konsumen memiliki anggaran 90.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan 6.000 dan harga pakaian 9.000. Ini misal. Mana ada pakaian harga 9.000 kali ya? Kalau dulu ada kali ya. Maka gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh konsumen disebut adalah ya. Ingat ya 90.000 ya. Ya, makanan 6.000 dan pakaian 9.000. Oke, lanjut Pak Iman. Ingat ya harga nilai-nilai ini. Ya. Jadi kombinasi A. Kalau 90.000 itu dibelikan makanan semua, artinya berarti 90.000 dibagi dengan 6. Hasilnya 15 porsi makanan. Sedangkan dia tidak membeli pakaian. Pakaiannya 0. Nah, lihat yang F, bawah dulu. Nah, kalau dia belikan semua dengan pakaian, 90.000 dibagi 9, maka dia akan mendapat 10 pakaian, tapi tidak mendapat makanan. Nah, di antaranya A dengan F adalah kombinasi dari konsumsi makanan dan pakaian. Paham Gilang? Belum paham Pak. Bingung. Belum paham. Nanti kau diskusi dengan Samsul ya, kau tanya dengan dia paham tuh. Ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Tadi ada uangnya Gilang 90.000. Harga makanan 6.000. Sekarang Gilang belikan semua dengan makanan. Dapat berapa porsi makanan Gilang? Tadi 90 Pak ya. Nah, uangnya Gilang 90.000. Harga makanan 6.000. Jadi kok Gilang belikan makanan semua, jadi berapa dapat Gilang makanannya? Dapat berapa Gilang? 6 Pak. 90.000 dibagi 6 Gilang. Bagi 6.000. Uangnya Gilang 90.000. Harga makanan 6.000. Jadi Gilang dapat berapa makanan kalau dibelikan semua dengan makanan? 15.
15. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau 90.000 itu Gilang belikan pakaian semua dapat berapa? Harga pakaian satu potongnya 9.000. Kalau Gilang belikan pakaian dapat berapa Gilang? 10, Pak. 10. Oh Ya, Pak. ya, nah makanya ya. Nah jadi tapi kalau kamu belikan makanan semua kamu tidak beli pakaian, kok beli pakaian semua tidak beli makanan, ini namanya nah di antaranya ini adalah garis anggaran atau budget lain ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nanti dibagi-bagi aja lah. Nah ini dia ya. Uang kamu 90.000, uang Gilang tadi. Kalau beli makanan dapat 15, yaitu angkanya 15. Titik temu antara garis anggaran dengan garis vertikalnya itu adalah angka 15. Ya, saya nggak ada angkanya di sini. Nanti kita kasih angka. Kemudian yang bawah pakaian. Ya. Jadi kita bisa beli 10 pakaian. Ya, 10 pakaian. Nah, ini yang bisa. Nah, sekarang kalau kita gabungkan antara dua garis ini adalah antara garis anggaran dengan kurva indiferen tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa ya, titik yang bersentuhan antara dua garis ini itu adalah titik temu dengan antara anggaran dengan kepuasan. Ya, batas kita, constraint istilahnya adalah garis anggaran. Kita tidak bisa menggapai kepuasan yang lebih tinggi dari garis anggaran yang kita miliki. Di mana titik temunya kira-kira nih, Samsul? A, B, C, D? Di B, Pak. Titik temu antara garis anggaran dengan kurva indiferen? Di C. Di C. Nah, itulah dia. Berarti kamu akan memilih ya kira-kira 12. Nah, atau kamu akan memilih kira-kira 90.000 dibagi sekian. Lebih banyak mana sekarang kamu konsumsi? Banyak makanan atau banyak pakaian? Kok di titik C? Banyak makanan. Lihatlah dulu grafiknya tuh. Pakaian, Pak. Nah, ya pakaian tuh titiknya kamu tarik ke bawah. Itu kan garisnya lebih lebar, lebih panjang kan daripada garis makanan kan? Kamu tarik dari titik C ke kiri kan? Nah, lebih banyak pakaian gitu loh ya. Jadi kamu lebih banyak pakaian. Mungkin kamu makannya sedikit kali ya. Sehari cuma sekali aja kau makan gitu kan? Tapi baju ganti-ganti terus gitu loh. Ya, terbalik. Baju 3 kali sehari ganti. Ya. Nah, waktunya gimana Pak Iman? 5 minutes, sir. Oh, oke. Lanjut. Pak Iman, masih berapa slide lagi kira-kira? Selesai, Pak. Sudah habis, Pak. Sudah habis, oke. Jadi inilah yang disebut dengan teori perilaku konsumen. Saudara harus ingat ada dua cara menghitung kepuasan ini adalah dengan cara kardinal, ya nilainya ada dengan nilai. Misalnya saya beli TS harga 10.000, kepuasannya pada harga 3.000. Nah ini ada kepuasannya 10.000. Ada yang ordinal, itu perbandingan, ya. Nah tolong kalian aplikasikan, dipikirkan dengan kondisi sehari-hari, ya. Dengan kondisi sehari-hari, kira-kira gimana, ya. Nah ini yang bisa kalian pertimbangkan, ya. Antara pakaian dengan makanan itu agak lebih mudah lah karena beda. Yang repot tadi yang contoh Pak Iman tuh bakso dengan sate, ya. Kenapa? Dua-duanya suka. Kata Gilang tadi, milih mana? Nah gitu, ya. Nah, ketika kalian memilih sesuatu, misalnya bakso, maka itu namanya preferensi. Ya, saya lebih suka bakso daripada sate.
Ada pertanyaan kira-kira di sini? Wisnu, gimana? Ya Pak, Ya paham nggak? sedikit Pak. Sedikit. Nah, karena kita punya keterbatasan dalam pertemuan seperti ini, kalian carilah di internet. Apa itu garis anggaran, apa itu inverse curve, apa itu cardinal ordinal preferensi, total utility, marginal utility, cari. Ya, karena itu sama semua nanti itu. Ya, cari. Contohnya cari, misalnya cari. Nah, nanti kalau kamu ini keluar dalam ujian, ya kamu bisa dapat. Ya. Nah, jadi jangan puas dengan hanya yang kami berikan. Tapi kalian juga harus mampu mengembangkannya. Ya. Nah. Isma Huda, gimana paham Isma Huda? Paham Pak, sedikit. Nah ya, tolong dikembangkan ya. Jangan sampai kalau ujian kamu nggak bisa jawab gitu. Putri, gimana Ya, Pak. Putri? Paham, Pak. Nggak paham juga? Paham. Paham, alhamdulillah. Nah, Putri bisa jadi mentor kami nih nanti ini ya, untuk kawan-kawannya ya. Tapi carilah semua, cari nanti googling nah, kalian googling coba cari preferensi, apa itu utility, total utility, marginal utility, the law of diminishing marginal utility, ya. Kemudian apa itu ordinal, cardinal, preferensi, kalian harus paham semuanya, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan udah sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, saya mau nanya kalau enggak, nah ini masih ada waktu 3 menit Pak Iman ya. Nah, Putri, Assalamualaikum Putri. Putri, preferensi itu apa Putri? Kasih contohnya. Preferensi itu menyusun prioritas. Nah, Yang dia mengambil sesuatu yang lebih praktis gitu. ya, apa contohnya? Antara barang apa dengan apa misalnya? Apa ya? Antara Oke, bakso Putri. dengan mie. Saya contoh, nasi goreng dengan mie goreng. Putri suka yang mana? Nasi goreng. Nah, itu preferensi namanya, ya. Oke. Kemudian Edwin, saya nanya Edwin. Ya, garis anggaran itu apa Edwin? Apa Pak? Garis anggaran. Garis yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu, Pak. Bagus. Edwin bisa jadi mentor nih, subhanallah. Ya, udah ganteng, pintar lagi, apalagi tambah soleh lagi. Waduh, luar biasa. Banyaklah cewek-cewek naksir nanti Edwin ya. Nah, ya, oke. Saya kira mungkin itu cukup dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Iman. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Dian atas materi yang disampaikan hari ini mengenai dari Vina. Nah, baik rekan-rekan sekalian, nanti insya Allah untuk absennya akan kita share di Classroom, pantengin aja Classroom-nya. Nanti kalau misalkan ada tugas atau ada yang disampaikan atau di-share Pak Dian, nanti juga akan disampaikan di Classroom. Mungkin itu aja untuk kuliah kita hari ini, teman-teman semuanya dan Pak Dian. Untuk kuliah kita hari ini, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk absen nanti di Classroom, pantengin aja, belum kita share. Nanti kalau kita sudah share, nanti akan disampaikan di Classroom-nya. Baik, terakhir ada lagi Pak? Cukup? Kira cukup Pak Iman. Oke, baik. Terima kasih sekalian. Kita akhiri kelas kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan mata kuliah yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.